Ya, Bursa Efek Indonesia mengalami guncangan terbesar di awal 2026. IHSG ambruk tajam hingga memicu trading halt. Dalam hitungan jam, kepercayaan pasar teruji. Pemicunya bukan sekedar teknikal, namun penilaian MSCI terkait transparansi dan juga free float. Sentimen global langsung menekan psikologis investor. Hari ini kita akan membedah apa yang terjadi, mengapa bisa sedalam ini dan kemana arah pasar akan melangkah. Selengkapnya kita bahas dalam Bursa Saham RI ambruk digebuk MSCI. Kita lihat slide yang pertama ya. Pasar saham Indonesia ini kan mengalami guncangan besar ya kemarin ya pada perdagangan Rabu 28 Januari 2026. Indeks harga saham gabungan ambruk dan ditutup di perdagangan di level 8.320. IHSG terkoreksi hingga 659,67 poin atau 7,35% dalam hitungan satu hari perdagangan. Penurunan ini menjadi salah satu koreksi terdalam di awal tahun 2026 maksud kami. Bahkan pada level terendahnya IHSG sempat tertekan lebih dari 8%. Kondisi tersebut memicu otoritas bursa untuk mengaktifkan mekanisme trading halt. Perdagangan saham dihentikan sementara sebagai langkah stabilitas pasar dan untuk meredam gejolak panik di lantai bursa. Sepanjang hari kemarin tekanan jual terjadi secara merata, hampir seluruh saham berada di zona merah. Aksi lepas saham didominasi sentimen negatif dan kekhawatiran investor. Selanjutnya pada 29 Januari, lagi-lagi kita dihantam dengan koreksi IHSG yang sempat juga kena trading halt lagi dan turun ke 8% di level 7.654,66. Selain MSCI, kabar dari Goldman Sachs yang menurunkan peringkat rating saham Indonesia menjadi underweight, menyusul ketetapan MSCI pun turut menjadi penekan bursa saham. Usai trading halt berakhir di sela-sela perdagangan sesi 1 siang ini, tekanan pada bursa saham tampak berangsur-angsur mulai berkurang ya. Persentase pelemahan IHSG pun sempat berbalik ke kisaran 6%-an. Dan kita lihat ya, sebenarnya seperti apa sih detail dari pengumuman MSCI ini. Jadi tekanan besar di pasar saham kemarin berawal dari satu titik utama ya, yaitu pengumuman resmi dari MSCI. IHSG ambruk merespon penilaian MSCI terhadap free float saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Index. Pengumuman ini langsung mengguncang psikologis pasar karena menyentuh aspek transparansi dan juga kelayakan investasi. Dalam dokumen resminya, MSCI menyoroti masih adanya kekhawatiran investor global terhadap struktur kepemilikan saham. Meski Bursa Efek Indonesia telah melakukan perbaikan minor pada data free float, namun bagi pasar global perbaikan tersebut dinilai belum meyakinkan. Ya, MSCI menjelaskan sebagian pelaku pasar global mendukung penggunaan data KSEI melalui Monthly Holding Composition Report. Namun di sisi lain banyak investor masih meragukan ya keandalan kategorisasi pemegang saham. Data kepemilikan dinilai belum cukup akurat dan juga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi real free float. Akibatnya tingkat investabilitas pasar dinilai masih memiliki resiko tinggi. Menurut MSCI, persoalan mendasar pasar saham Indonesia ini masih berkaitan dengan keterbatasan transparansi kepemilikan. Ada pula konsentrasi saham dan juga potensi perdagangan terkoordinasi. Ya, praktik-praktik ini dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar yang ini juga tentu saja merusak kepercayaan investor. Akibat sentimen tersebut, gelombang panik selling langsung mendominasi perdagangan dan menekan IHSG sepanjang sesi. Oleh karena itu MSCI menilai pasar Indonesia ini masih membutuhkan informasi kepemilikan saham yang lebih rinci dan tentunya lebih terbuka lagi gitu ya, dan lebih mudah diverifikasi. Sejalan dengan itu kondisi tersebut MSCI menerapkan kebijakan sementara atau interim treatment. Kebijakan ini meliputi pembekuan foreign inclusion factor, pembekuan number of shares dan juga penambahan saham ke MSCI Investable Market Indexes serta pembekuan migrasi antar segmen dari small cap ke standar. Langkah ini diambil untuk memitigasi resiko investabilitas dan juga mengurangi perputaran indeks, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar keuangan Indonesia untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Namun di sisi lain, kita lihat ya, MSCI juga memberikan peringatan tegas sebenarnya udah dari lama-lama ya. Jika perbaikan transparansi tidak dilakukan secara signifikan hingga Mei 2026, sekali lagi ini diberi warning ya, maka akan ada penurunan bobot seluruh saham Indonesia dan potensi reklasifikasi dari emerging market ke frontier market. Sinyal ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pembenahan struktur pasar tidak bisa ditunda lagi. Lalu seperti apa respon dari pemerintah? Merespon tekanan besar di pasar saham, sejumlah pejabat penting langsung buka suara dan mendorong Bursa Efek Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, ada Menko Erlangga
Menko Perekonomian menegaskan pelemahan IHSG nggak bisa lepas dari faktor MSCI. Namun Bursa Efek Indonesia juga harus segera menindaklanjuti. Sebab menurut Erlangga ada dua catatan utama nih. Yang pertama ada faktor teknikal dari MSCI, lalu yang kedua kewajiban Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi standar yang diminta. Erlangga juga menekankan transparansi free float ini merupakan persyaratan global yang wajib dipenuhi seluruh penyelenggara pasar modal. Ada pula waktu itu di doorstop di istana Pak Rosan gitu ya, CEO Danantara menyebut laporan MSCI ini harus segera ditindaklanjuti karena menjadi acuan utama investor dunia. Menurut Rosan ini masukan MSCI nggak bisa diabaikan dan harus diterjemahkan lagi menjadi langkah konkret. Rosan juga menegaskan fundamental perusahaan di Indonesia masih sangat baik kok, sehingga kondisi saat ini dinilai nggak akan berlangsung lama. Sementara itu kalau kata Pak Menkyu, Pak Purbaya yang meminta investor untuk nggak panik. Jadi kalau kata Pak Pur, nggak usah takut, ini hanya shock sesaat ya. Ini good time to buy gitu sekarang menurutnya. Jadi koreksi saat ini bersifat teknis saja lah. Dan Purbaya menyebut perusahaan-perusahaan nasional ini akan menyesuaikan diri dengan standar MSCI dan kembali ke radar investor global. Ia bahkan menilai ya saat ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan akumulasi saham. Sebelum bulan Mei 2026, Prabowo Purbaya menyebut ya lagi-lagi tadi good time to buy lah. Jadi serok bawah dulu kali ya maksud si Bapak. Jadi namun di sisi lain tentu saja ya Purbaya juga mengingatkan masih maraknya praktik penggorengan saham yang memperparah volatilitas pasar. Ia memberi batas waktu hingga Maret 2026 agar otoritas membereskan masalah tersebut jika ini intervensi melalui KSSK, jika tidak ya KSSK akan bertindak lebih lanjut. Secara garis besar, pesan para pejabat sangat jelas. Bursa Efek Indonesia harus berbenah nih. Transparansi harus diperkuat, data harus dibuka, lalu ada pengawasan harus diperketat, dan investor diminta tetap tenang dan rasional ya. Formasi pasar modal juga nggak bisa ditunda lagi. Lalu kalau kita lihat ya, IHSG ini kan melemah tadi di 8.300-an begitu ya. Hari ini juga cukup dalam dan sempat memicu trading halt setelah tertekan lebih dari 8%. Ini menjadi gambaran ya betapa besarnya dampak sentimen MSCI. Tekanan ini terjadi menyusul pengumuman MSCI terkait free float dan juga potensi penurunan status pasar. Lalu sebenarnya apa sih itu MSCI dan mengapa pengaruhnya itu sangat besar sekali? Jadi MSCI itu adalah penyedia indeks global yang menjadi acuan utama bagi ribuan investor institusi dunia. Mulai dari manajer investasi, dana pensiun, hingga ETF global. Dengan aset kelolaan mencapai 18,3 triliun dolar Amerika Serikat, MSCI ini menjadi penentu arah alokasi dana global. Indeks MSCI menjadi bahasa pertama ya dalam ekosistem keuangan internasional. Saat sebuah negara atau emiten masuk dalam MSCI, maka otomatis sudah masuk ke radar investor dunia. Saat ini sejumlah saham Indonesia masuk dalam indeks MSCI, ada beberapa BBRI, BBCA, Telkom, lalu juga ASI, ada DSSA. Nah, saham-saham ini menjadi pintu masuk utama dana asing ke pasar domestik. Masuknya saham ke MSCI ini membuka akses dana global menciptakan passive inflow dari reksadana dan juga ETF internasional. Saat saham masuk MSCI, dana triliun dolar wajib masuk secara otomatis melalui mekanisme rebalancing. Ya, inilah yang mendorong likuiditas meningkat, lalu juga volume perdagangan membesar dan valuasi menjadi lebih premium. Namun ketika MSCI memberi sinyal negatif, arus dana bisa berbalik arah dan pasar langsung bereaksi keras. Mayoritas saham tertekan bahkan sebagian menyentuh auto reject bawah. Volatilitas meningkat dan sentimen investor melemah. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman, menyebut tekanan ini terjadi akibat panic selling investor retail yang merespons cepat pengumuman MSCI, terutama setelah MSCI membekukan rebalancing hingga bulan Mei 2026. Artinya ini tidak ada penambahan atau perubahan konstituen hingga perbaikan dilakukan. Di saat yang sama, MSCI juga memberi sinyal potensi penurunan status dari emerging market ke frontier market. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, sinyal ini menjadi peringatan serius ya bagi pasar Indonesia. Bahwa status di MSCI ini bukan sekedar gengsi, tetapi juga menentukan nih arah dan besaran arus modal global. Dan apa yang akhirnya menentukan daya tarik pasar modal nasional. Ini kita lihat seperti apa ya, ada komitmen dari otoritas. Merespon masukan dari MSCI, Otoritas Pasar Modal Indonesia menegaskan ya komitmen perbaikan untuk memperkuat kredibilitas pasar nasional. Bursa Efek Indonesia bersama KC, lalu KP, dan juga OJK memperkuat koordinasi dengan MSCI. Tujuannya jelas, ini memastikan peningkatan transparansi data dan juga membangun kembali kepercayaan investor. Corporate Sekretari Bursa Efek Indonesia Kautsar
Primadi menyebut ini masukan MSCI adalah bagian penting dalam penguatan daya saing pasar modal Indonesia sekaligus menjadi referensi strategis bagi investor global. Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia ini telah mempublikasikan data free float secara komprehensif sejak 2 Januari 2026. Data tersebut akan diperbarui secara rutin setiap bulan untuk menjamin akurasi dan keterbukaan informasi. Kedepan Bursa Efek Indonesia bersama SRO dan OJK akan terus berkoordinasi dengan MSCI untuk memastikan keselarasan kebijakan implementasi perbaikan dan pemenuhan standar global. Otoritas pasar menyatakan optimisme daya saing pasar modal Indonesia akan semakin kuat dan kepercayaan investor dapat dipulihkan secara bertahap dan berkelanjutan. Lalu kita lihat di tengah menantangnya situasi saat ini ada animo aksi korporasi emiten di Bursa Efek Indonesia sejatinya masih cukup besar. Ini kalau kita lihat mengacu data di 15 Januari 2026, kalau kita lihat memang belum ada realisasi penawaran umum perdana, namun terdapat ada 7 perusahaan yang siap masuk pasar. Artinya ini investor masih berhati-hati dan minat perusahaan untuk melantai di bursa masih terjaga. Lalu kita lihat di segmen surat utang. Aktivitas justru relatif aktif, tercatat ada 9 emiten dari 7 perusahaan begitu dengan total mencapai 5,85 triliun. Ke depan memang ini masih terdapat pipeline dari 10 emisi dari 5 perusahaan yang siap untuk masuk pasar. Lalu kalau kita lihat ke depan dari sisi right issue, kalau kita lihat dari sisi right issue telah terrealisasi 3 perusahaan dengan nilai total 2,9 triliun dan masih terdapat 1 perusahaan dalam pipeline. Data ini menunjukkan di tengah volatilitas pasar, korporasi masih sangat aktif mencari dana untuk menjaga ekspansi dan kesehatan neraca keuangan. Sekaligus menjadi sinyal bahwa kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia masih belum hilang. Pemirsa, koreksi tajam kemarin menjadi ujian besar bagi pasar modal Indonesia. Tekanan dari MSCI memang berat, namun sekaligus menjadi momen pembenahan Data menunjukkan fundamental emiten ini masih terjaga kok, dan aktivitas pasar masih berjalan. Otoritas telah berkomitmen memperkuat transparansi dan tata kelola. Bagi investor, inilah saatnya bersikap rasional dan berorientasi jangka panjang. Jika pembenahan konsisten, pasar modal Indonesia tentu saja berpotensi pulih lebih kuat.